Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen saya sendiri, yaitu Bapak Ogi Juanda SH MH LLM CLA CPARB CML CME CMLC CM. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 202304012220. Saya berasal dari kampus Esa Unggul yang bertempat di Kebon Jeruk, yaitu Jakarta Barat. Jadi dalam video ini saya akan membahas salah satu isu dalam hukum internasional, yaitu perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional, disertai dengan teori dan contoh kasus yang sedang terjadi saat ini. Hukum internasional merupakan aturan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional maupun subjek hukum internasional lainnya. Jadi tujuan utama hukum internasional adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kerjasama antar negara, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai. Salah satu cabang penting dalam hukum internasional adalah hukum humaniter internasional. Hukum ini berlaku ketika terjadi konflik bersenjata, baik konflik antar negara maupun konflik di dalam suatu negara. Jadi tujuan hukum humaniter ini bukan untuk menghentikan perang, tetapi membatasi dampak perang agar tidak menimbulkan, memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil, tenaga medis, anak-anak, perempuan, dan orang-orang yang sudah tidak lagi ikut bertempur, seperti tentara yang sedang terluka atau telah menyerah. Dasar hukum utama hukum humaniter internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahan tahun 1977. Hampir seluruh negara di dunia telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa sehingga aturan tersebut diakui secara luas. Jadi di sini ada beberapa prinsip penting dalam hukum humaniter. Yang pertama adalah prinsip kemanusiaan. Yang kedua, jadi setiap pihak yang berperang tetap harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan walaupun sedang berada dalam situasi konflik. Yang kedua adalah prinsip pembedaan atau distinction. Artinya kedua pihak adalah prinsip yang berperang wajib membedakan antara sasaran militer dan warga sipil. Serangan hanya boleh diarahkan kepada target militer dan tidak boleh secara sengaja menyerang masyarakat sipil. Yang ketiga adalah prinsip proporsionalitas, yaitu penggunaan kekuatan militer tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap warga sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang ingin diperoleh. Selain itu terdapat prinsip military necessity, yaitu tindakan militer hanya boleh dilakukan sejauh memang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Sebagai contoh penerapan hukum internasional, saya akan membahas konflik yang terjadi saat ini dan masih panas juga antara negara Israel dan Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan kembali memanas setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang kemudian dibalas dengan operasi militer besar-besaran oleh Israel. Dalam konflik tersebut, banyak laporan dari organisasi internasional yang menyebutkan adanya korban jiwa dari kalangan warga sipil, kerusakan rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya. Menurut hukum humaniter internasional, rumah sakit, ambulan, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil memperoleh perlindungan khusus. Apabila fasilitas tersebut dijadikan sasaran serangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum internasional, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah beberapa kali menyuarakan gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil yang terdampak konflik. Selain itu, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ juga menerima gugatan terkait dugaan pelanggaran konvensi genosida berkaitan dengan konflik tersebut. Sementara itu, International Criminal Court atau ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang apabila memenuhi syarat yurisdiksi yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum internasional sebenarnya sudah memiliki aturan yang cukup lengkap, namun tantangan terbesar adalah bagaimana aturan tersebut benar-benar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Memang benar bahwa pelaksanaan hukum internasional seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan hubungan antar negara. Namun, tanpa adanya aturan tersebut, penyelesaian konflik akan jauh lebih sulit dilakukan. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin lemah. Karena itu, kerjasama antar negara, organisasi internasional, dan lembaga peradilan internasional sangat diperlukan agar pelanggaran terhadap hukum humaniter dapat diproses secara adil serta efek jerah bagi pelakunya. Jadi, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki peraturan yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dunia serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil ketika terjadi konflik bersenjata. Melalui Konvensi Jenewa dan berbagai aturan hukum internasional lainnya, negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan membatasi penggunaan kekuatan peperangan. Jadi, segitu saja Pak yang ingin saya jelaskan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Esa Unggul yang berlokasi di Jakarta Barat, yaitu Kebon Jeruk.